Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah analisis proses industri kimia dengan dosen pengampu Insinyur Cuk Udowo, Sarjana Teknik, Magister Hukum, Insinyur Profesional Madya, ASN Engineer. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok 4 dari kelas A TRKI Angkatan 2022. Yang pertama ada Neza Nurahayu dengan NIM akhir 04, kemudian Kansa Praning Dita Sulistyo dengan NIM akhir 019, kemudian Yesi Natania dengan NIM akhir 030, kemudian ada Azelia Anissa Rahma dengan NIM 044, lalu ada Zikri Mahesa Al-Ghifari dengan NIM akhir 045, yang keenam ada Erwin Barusalam dengan NIM akhir 048, dan Haidar Ataya Ramadan dengan NIM akhir 053. Kemudian judul dari pembuatan video ini adalah analisis proses industri kimia pada PT Aromatindo, yaitu kajian HAZOP, FMEA, FTA, What If, dan analisis Bauti. Langsung saja untuk yang pertama adalah analisa HAZOP. Di mana pada analisa ini terbagi menjadi 6 node. Node pertama yaitu expansion tank to reactor atau RT, di mana aliran fluida dari expansion tank menuju reaktor tank atau RT. Dengan deviation atau kendalanya yaitu adalah no flow, sehingga possible cause-nya adalah valve tertutup, pompa rusak, dan overheating. Konsekuensinya adalah tidak ada aliran yang menuju ke reaktor. Safeguard-nya adalah alarm dari tekanan atau suhu terinterlock. Kemudian rekomendasinya yaitu adalah penambahan flow meter dan auto shutdown. Kemudian yang kedua ada deviation high pressure, dengan possible cause-nya adalah overheating dan reaksi eksotermik, sehingga konsekuensi atau dampaknya adalah potensi ledakan di sekitar reaktor. Safeguard atau pengamanannya yang ada adalah dengan pressure relief valve atau PRV, dan rekomendasi untuk perbaikan yaitu dengan tambahan pressure transmitter. Lalu adalah yang ketiga yaitu low temperature. Deviation-nya adalah low temperature dengan possible cause-nya yaitu kegagalan pemanasan, dan dampaknya adalah reaksi tidak terjadi atau tidak maksimal. Sehingga safeguard-nya atau pengamanan yaitu menggunakan thermocouple heater, dan rekomendasi perbaikannya adalah dengan pemantauan suhu otomatis. Kemudian pada node 2 yaitu adalah reaktor tank menuju CN02 atau yang merupakan heat exchanger, di mana penyimpangannya yaitu no flow, kemungkinan penyebabnya adalah pompa mati dan sumbatan di jalur penghubungnya, lalu akibatnya adalah pendinginan tidak terjadi, pengamanannya yaitu alarm suhu atau bypass line, dan rekomendasinya adalah jadwal inspeksi pipa. Lalu yang kedua ada high flow, yaitu possible cause-nya adalah CN02 tidak cukup dingin. Konsekuensinya adalah produk rusak atau tidak terkondensasi, safeguard-nya chiller backup atau cooling tower, dan rekomendasinya adalah sistem interlock over temperature. Kemudian yang ketiga, node 3, yaitu adalah aliran lanjut dari CN02 menuju CN01. CN01 yaitu adalah kondensor vertikal, di mana penyimpangannya adalah ada dua, yaitu low flow dan reverse flow. Penyebabnya adalah sumbatan pompa yang lemah, dan penyebab reverse flow adalah valve bocor atau salah buka. Konsekuensinya yaitu efisiensi pendinginan menurun dan kontaminasi produk atau overload system.
Kemudian safeguard untuk low flow adalah monitor dengan tekanan dan suhu, dan untuk reverse flow adalah check valve dan interlock logic. Kemudian rekomendasinya yang pertama adalah tambahan sensor flow dan alarm, lalu tambahan check valve dan sensor tekanan untuk reverse flow. Oke, selanjutnya ke node 4, CN01 to cooling tower. Nah, deviation-nya no cooling, terus possible cause-nya cooling tower rusak, chiller off, konsekuensinya sistem overheating, safeguards-nya dual cooling system, rekomendasinya itu maintenance preventive. Terus yang kedua itu deviation-nya overcooling, possible cause-nya chiller terlalu dingin, konsekuensinya produk terlalu kental atau berubah fase, safeguards-nya thermostat, suhu minimum limit. Terus rekomendasinya itu pengaturan suhunya otomatis. Terus lanjut ke node 5. Node 5 itu pompa vakum. Nah, deviation-nya yang pertama itu no vakum, terus possible cause-nya pompa mati atau bocor, konsekuensinya reaksi tidak berlangsung optimal, terus safeguards-nya itu alarm tekanan, interlock, rekomendasinya itu tambah vakum gue. Terus yang kedua itu deviation-nya peak vakum, possible cause-nya pompa terlalu kuat, terus selanjutnya konsekuensinya itu menyedot cairan berlebih, safeguards-nya itu regulator, vakum breaker, recommendation-nya kontrol tekanan otomatis. Nah, selanjutnya ke node 6. Itu DT01, DT03, dan panel kontrol. Deviation-nya yang pertama itu no signal, possible cause-nya kabel putus, sensor rusak. Konsekuensinya itu sistem tidak membaca parameter penting. Safeguards-nya itu alarm panel kontrol. Recommendation-nya redundancy sensor. Terus deviation yang kedua itu wrong reading. Selanjutnya possible cause-nya kalibrasi salah atau human error. Konsekuensinya salah ambil keputusan. Safeguards-nya self diagnostic system. Recommendation-nya kalibrasi berkala. Baik, lanjut ke analisis selanjutnya, yaitu dengan analisis what if atau what if analysis, di mana untuk prosesnya yaitu distilasi fraksinasi. Untuk yang pertama yaitu pada pompa vakum, di mana what if-nya ini atau kemungkinan yang terjadinya ini yaitu pompa vakum gagal beroperasi. Nah, kasusnya ini yaitu tekanan naik yang sangat signifikan dan juga stuck. Untuk konsekuensinya, ya sih boleh digeser lagi. Nah, untuk konsekuensinya itu tekanan sistem tidak stabil. Nah, untuk penambahan kontrolnya ini yaitu pemasangan flow switch atau flow sensor untuk mendeteksi aliran. Nah, untuk rekomendasi pada kasus ini yaitu cek kelistrikan dan sambungan kabel. Lanjut ke nomor 2 yaitu ada chiller water, di mana kemungkinan kejadian yang terjadi yaitu chiller tidak dingin atau kondensor tidak bekerja. Untuk kasusnya ini yaitu tidak mendinginkan dan juga kebocoran pada refrigeran. Lanjut ke konsekuensi yaitu di mana tidak bisa menstabilkan suhu proses hingga kualitas produk turun. Nah, untuk penambahan kontrolnya ini yaitu sensor suhu dan keluar chiller dan juga alarm cooling failure. Lanjut ke rekomendasi yaitu periksa dan servis kompresor, tambah refrigeran, juga bersihkan secara rutin. Lanjut ke poin yang ketiga yaitu ada reboiler, di mana kejadian yang kemungkinan terjadi yaitu pemanasan berlebihan atau suhu yang tidak stabil. Untuk kasusnya ini yaitu heater atau sensor suhu yang rusak.
Untuk kasusnya ini, untuk konsekuensinya ini yaitu produk rusak karena degradasi panas yang menghasilkan hasil yang tidak sesuai. Untuk penambahan kontrolnya ini yaitu ada temperatur kontrol TC01 dan juga safety cut off heater. Untuk rekomendasi yang diberikan yaitu kalibrasi sensor suhu, pasang cut off otomatis pada suhu maksimum. Lanjut pada poin yang keempat, yaitu ada cooling tower, di mana kejadian yang kemungkinan terjadi yaitu sirkulasi air gagal atau tersumbat. Di mana untuk kasusnya ini pompa mati, fan rusak, dan juga fouling yang tinggi. Untuk konsekuensinya itu yaitu ada pendinginan yang tidak efektif sehingga terjadinya overheat. Nah, untuk kontrolnya dalam penambahan kontrol ini itu ada flow meter, alarm suhu tinggi di return cooling. Nah, untuk rekomendasi yang diberikan yaitu lakukan lakukan flushing periodik dan juga pantau aliran dengan flow meter. Baik, selanjutnya adalah kasus di CN01 atau kondensor yang kasusnya bagaimana jika aliran air pendingin tersumbat atau bocor yang penyebabnya yaitu dari skala atau kotoran di pipa, tekanan air tidak cukup. Nah, konsekuensinya yaitu kondensasi tidak sempurna yang menyebabkan fraksi menguap dan hilang. Selanjutnya, kontrol yang dilakukan yaitu flow indikator dan pressure gauge pada line cooling, dan rekomendasinya yaitu membersihkan line secara periodik dan menggunakan filter air pendingin. Selanjutnya yaitu kasus pada FFE atau falling film evaporator, yang kasusnya bagaimana jika aliran tidak merata di permukaan tabung yang disebabkan oleh distribusi cairan buruk, nozzle buntu, pompa feed tidak stabil, yang menyebabkan konsekuensi efisiensi evaporasi menurun dan fraksi tidak terpisah sempurna. Kontrolnya yaitu flow transmitter, visual check atau sight glass, dan tekanan pada pompa. Rekomendasinya yaitu dengan menggunakan distributor cairan yang baik dan membersihkan nozzle secara berkala. Selanjutnya, kasus pada expansion tank yang bagaimana jika level naik terlalu tinggi yang disebabkan oleh overfeed dan kesalahan level sensor. Konsekuensinya yaitu bisa terjadi overflow sehingga kerugian material dan berpotensi kebocoran. Kontrol yang dilakukan yaitu pada level transmitter dan alarm level. Rekomendasi yang dilakukan yaitu pasang high level alarm dan mengontrol volume feed. Selanjutnya, kasus pada pipeline ke cooling tower yang bagaimana jika terjadi line bocor atau tekanan air hilang yang disebabkan oleh korosi atau sambungan yang longgar dan dapat menyebabkan sistem tidak dingin sehingga gagal kondensasi. Kontrol yang dilakukan yaitu pressure gauge dan visual inspection. Lalu rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu secara rutin mengecek tekanan line air dan lakukan inspeksi sambungan. Kemudian merupakan analisa dari FMEA PT Aromatindo, yaitu pertama ditinjau dari prosesnya, raw material reception atau penerimaan bahan baku. Fail mode-nya ini berupa raw materials do not meet specifications. Jadi pada prosesnya bahan baku tidak menemukan titik temu antara spesifikasi dan alat beratnya. Jadi pengaruh buruknya terjadi pada produk akhirnya yang tidak sesuai dengan control quality atau quality deviation. Untuk selanjutnya juga ada protection now atau tindak perlindungannya dengan memvisualisasikan inspeksi atau QC pada lab testing. Rekomendasinya ditambahkan active compound identification test. Kemudian untuk proses selanjutnya, weaning of
ingredients dan fail mode-nya berupa ketidakakuratan dari proses dan bahan aktif compounds. Untuk selanjutnya juga pengetahuan tentang pengaruh dari ketidakakuratan rasa dan konsentrasi karena PT Aromatindo menghasilkan suatu produk yang beraroma dan berasa, yaitu dia bisa menyebabkan sifat fisikanya tidak sesuai. Maka titik perlindungannya dengan diadakan digital skills, SOP yang lebih kuat, kemudian juga pelatihan dari para karyawannya. Rekomendasinya di sini berupa implementasi barcode system and waning error alarms. Untuk selanjutnya ada proses dari mixing atau formulation dari PT Aromatindo ini mengalami kegagalan berupa incomplete homogenization atau bahan tidak terhomogenisasi secara sempurna. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan produk dalam produk akhirnya atau dari segi viskositas atau dari segi densitas, maka dari itu menyebabkan pelanggan bisa komplain. Untuk selanjutnya, protection-nya yaitu dengan automated control of mixing speed and time. Jadi diatur kecepatan homogenisasinya pada prosesnya dan waktunya. Ditemukan rekomendasi di sini berupa install viscosity sensor and real-time mixing times. Jadi membawa teknologi berupa sensor yang dapat membaca viskositas dari suatu fluida yang menjadi fluida proses terutama. Untuk selanjutnya ada heating proses atau pemanasan. Di sini kegagalannya berupa incorrect temperature atau ketidakakuratan suhu. Pengaruhnya dengan active compound degradation dan perubahan aroma. Jadi sistem proteksinya di sini merupakan digital thermometer and automatic temperature control. Untuk rekomendasinya berupa routine equipment calibration and temperature control training. Jadi semua karyawannya dibekali pelatihan khusus dan semua alat dikalibrasi secara rutinan. Idealnya alat itu selalu dicek secara berkala, sekitar 1 bulan sekali itu sudah dalam jangka waktu yang sangat lama untuk menjaga kualitas produk akhir juga. Selanjutnya ada proses yang berupa filling into containers yang menyebabkan fail mode, yaitu inconsistent volume per unit. Di sini terjadi ketidaksamaan atau ketidakkonsistensian volume atau banyaknya suatu produk di akhir dalam per unit. Jadi, untuk selanjutnya ada non-conformity with volume specifications. Untuk protection now-nya berupa automatic filling with level sensors dan rekomendasi berupa install flow meters and regular QC verification. Kemudian pada proses product labeling dengan permasalahan atau fail mode yang terjadi berupa incorrect or mismatch label yang menyebabkan misinformation to customers and potential complaints. Jadi customer harus bisa membaca, mentransparansikan kandungan dalam label dan itu sudah benar sesuai dengan kandungan yang ada di dalamnya. Jadi di sini untuk protection now-nya atau kondisi yang sekarang berupa manual and check by QC, sedangkan ada rekomendasi berupa automatic barcode labeling with validation system. Nah, untuk selanjutnya berupa proses finish goods storage yang menyebabkan incorrect temperature or humidity in storage room. Untuk penyebabnya juga bisa pada produknya berupa product degradation, entah dari segi bahan baku atau kandungan atau kemurnian, dan aromanya ini juga berubah. Untuk kondisi yang sekarang menggunakan air condition warehouse with humidity control, dan ada suatu rekomendasi berupa real-time temperature monitoring system and temperature alarms. Untuk selanjutnya merupakan proses distribution yang terakhir, yaitu terdapat fail mode berupa incorrect shipment atau wrong customer or product. Jadi, suatu produk tidak sampai ke tangan customer yang sesuai dengan harapan customer tersebut. Maka dari itu, sudah pasti menyebabkan adanya customer complaints dan pengembalian produk atau return products.
Untuk kondisi yang sekarang, ada manual document and checks yang ada SOP-nya juga. Tapi, di sisi lain ada rekomendasi berupa implement ERP system and automated delivery tracking. Jadi pada sistem website bisa dibuat lebih transparansi dan pada distribusinya bisa mencakup keseluruhan apa yang diinginkan dari customer dan apa yang dimaksud dari pemilik industri ini. Oke, selanjutnya ada dari FT Analysis. Bisa di-scroll ke bawah. Oke. Yang pertama itu adalah dari kegagalan pendinginan oleh cooling tower. Jadi kegagalan pendinginan oleh cooling tower ini pertama disebabkan oleh tidak adanya air makeup yang menyebabkan dari tidak adanya air makeup itu fan rusak. Sehingga dari fan rusak tadi tidak beroperasi menyebabkan cooling tower tidak beroperasi. Lalu menyebabkan ke poin yang pertama tadi yaitu kegagalan pendinginan oleh cooling tower. Lalu yang kedua adalah kegagalan pendinginan oleh chiller yang mana disebabkan pertamanya oleh suplai listrik ke chiller gagal, lalu refrigerannya bocor atau habis, lalu menyebabkan chiller trap atau potensi tak aktif sehingga menyebabkan kegagalan pendinginan oleh chiller. Lalu selanjutnya ada kegagalan kontrol oleh panel kontrol yang mana penyebabnya awalnya adalah dari koreksi sinyal antar komponen terputus. Lalu menyebabkan PLC atau logic error sehingga sensor temperature levelnya gagal. Lalu dari sensor gagal disebabkan kegagalan kontrol oleh panel kontrolnya. Lalu yang terakhir ini adalah kegagalan transfer panas, yaitu yang disebabkan oleh pertamanya fouling di tube, lalu menyebabkan aliran fluida tidak cukup, sehingga heat transfernya itu tidak efisien, dan menyebabkan yaitu kegagalan transfer panas oleh D1. Oke, selanjutnya ada bow tie analysis, di mana yang pertama ada penyebabnya yaitu sensor suhu TC gagal. Untuk pencegahannya yaitu alarm suhu tinggi. Terus untuk top event-nya atau kejadian puncaknya, kami mengambil overheating pada reaktor tank. Untuk penanggulangannya ada dengan menggunakan relay valve. Untuk akibatnya yaitu produk rusak. Untuk yang kedua ada valve if macet gagal dibuka maupun ditutup. Untuk pencegahannya yaitu interlock system atau shutdown otomatis. Untuk penanggulangannya yaitu fire suppression system atau pemadaman otomatis. Dan akibatnya yaitu cedera operator. Yang ketiga ada chiller tidak berfungsi, dengan pencegahannya yaitu maintenance rutin chiller dan sistem pendingin. Untuk penanggulangannya yaitu emergency drain atau pembuangan darurat. Dan akibatnya yaitu kebakaran atau ledakan. Yang keempat adalah cooling tower macet atau aliran terhambat, di mana pencegahannya yaitu pemeriksaan harian sistem sirkulasi dan penanggulangannya adalah inspeksi dan pembersihan secara rutin. Untuk akibatnya yaitu downtime produksi. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.